berjumpa bersama Tuhan Yesus. Senang sekali minggu kali ini ketemu lagi sama Kak Priska dan bisa melihat adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Di hari minggu kali ini, Kakak pengen ngajak semua adik-adik yang di rumah untuk tetap beribadah sama Tuhan Yesus ya. Kakak undang semua untuk siap-siap kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Oke, Kakak undang semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Liriknya ada di bawah sini, bisa diikuti sama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Lagi ya, ikuti kakak sama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saat ini kita mau datang sama Tuhan. Kakak mau undang adik-adik semua untuk siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita dalam segala hal. Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu menolong kita dalam semua keadaan. Kita angkat pujiannya sama-sama ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
begitu tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kata undang semuanya, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah. Kami boleh duduk tenang Tuhan, kami boleh beribadah Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, supaya firman yang kami dengar Tuhan bisa bertumbuh di dalam hati kami yang paling subur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak semua. Wow, anak-anak di rumah pasti bersuka cita. Ya, amazing kid, sukacita, setia, hebat bersama Tuhan Yesus. Yeay. Senang sekali hari ini ada Uncle Uga, ya, tentunya ingin bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana hidup kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, anak-anak, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, beri kami hati, telinga, agar kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati anak-anak juga yang di rumah Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini walaupun secara virtual. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menjamah hati anak-anak kami, Engkau mengubah anak-anak kami menjadi anak-anak yang diselamatkan, anak-anak yang diubahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yeay. Apa kabar anak-anak semua? Pasti kabarnya baik-baik ya. Luar biasa, diberkati, selalu sehat. Nah, hari ini Uncle Uget mau bercerita tentang new life, kehidupan yang baru. Wah, kehidupan yang baru itu bukan mobil baru, baju baru, tapi kita akan belajar ya dari seorang kepala pemungut cukai. Siapa itu pemungut cukai ya? Sakeus. Kita akan belajar dari Sakeus. Nah, anak-anak, ya, suatu hari Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko dan melintasi daerah itu. Ada seorang Sakeus, si kepala pemungut cukai, yang ingin tahu siapa ya Yesus itu. Karena badannya sangat kecil, pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu. Maka dia berusaha lari mendahului orang-orang itu agar dia bisa melihat Tuhan Yesus dan naik ke pohon ara itu. Lalu dia naik dan dia melihat, wah, ternyata itu ya Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus tiba di tempat itu, dia melihat Sakeus. Wah, Sakeus ada di pohon ara. Lalu dia berkata, "Hai Sakeus, turunlah, karena aku akan menumpang di rumahmu." Pada saat Sakeus mendengar itu dan melihat Yesus, bersukacitalah hati Sakeus. Lalu ia segera turun dari pohon ara. Tetapi ada banyak orang-orang di sekitar itu yang tidak suka. Mereka bersungut-sungut dan berkata, "Ih, Tuhan Yesus kok mau sih ke rumah orang pendosa itu? Dia kan pelit, dia itu kan suka ambil harta kita."
Lalu saat Sakeus mendengar akan hal itu, dia berkata, "Yesus, hari ini juga aku akan memberikan setengah hartaku ini kepada orang miskin. Dan aku akan mengembalikan apabila ada sesuatu yang aku rampas, yaitu 4 kali lipat." Pada saat itu Tuhan Yesus berkata, keselamatan telah datang. Sakeus diubahkan. Sakeus menerima Yesus. Sakeus bertobat. Dan dia mau menyerahkan hartanya. Disinilah anak-anak kita belajar tentang pribadi seorang Sakeus. Sakeus ini sebelumnya dia sangat sombong, pelit, pemarah, pemeras, suka menindas orang lemah, tidak peduli, tidak percaya Tuhan. Tapi ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, maka hidupnya diubahkan. Hidupnya berubah. Dia jadi ramah, peduli, tidak pelit, tidak sombong, dan dia percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita mari belajar bersama-sama dari teladan Sakeus, di mana dia boleh diubahkan menjadi kehidupan yang baru dengan tidak sombong, ramah, peduli, dan juga suka mengasihi. Nah, anak-anak, sebelumnya mungkin kita juga suka malas, gak mau membantu. Yuk, dari kehidupan Sakeus ini kita mau bertobat. Kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya hidup kita berubah. Nah, mari kita menjadi anak-anak yang hidupnya selalu mau diubahkan. Karena Tuhan ingin menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang diubahkan oleh karena Tuhan Yesus. Nah, sebelum Uncle Uget akan tutup sharing firman Tuhan pagi ini, Uncle Uget mau bagi ayat hafalan dulu. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, semuanya bisa lihat Uncle Uget? Ini dia. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, anak-anak bisa lihat juga di screen di bawah ini. Hafalkan, dan minggu depan kita ketemu. Dan setiap pagi bangun tidur, anak-anak harus menghafal ayat hafalan ini dan memberitahu kepada papa dan mama, sehingga papa dan mama mendengarkan ayat hafalan anak-anak. Oke, Uncle Uget sudah selesai. Mari kita berdoa. Jadilah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang berubah, anak-anak yang menerima Yesus secara pribadi, sehingga kehidupan anak-anak diubahkan menjadi baru. God bless you kids. Kita berdoa. Angkat tangannya sama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya hidup kami sudah diubahkan dan menjadi hidup yang baru. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, sehingga anak-anak kami mengalami perubahan. Dan Kau memberkati juga anak-anak kami, agar anak-anak kami terus Tuhan setia di dalam Engkau. Kami juga mengangkat tangan Tuhan sepenuhnya kepadamu. Kami ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau datang dan tinggal di dalam hidup kami. Engkau senantiasa berada di dalam hidup kami, terutama kepada anak-anak kami. Tinggallah dalam hidup anak-anak kami, dan hidup mereka diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Katakan amin sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Kita akan nyanyikan lagu Sakeus ya. Ini dia lagu Sakeus. God bless you kids. Amazing kids. Sukacita, setia, hebat bersama Tuhan Yesus. God bless you. Hidup baru.